side, can you please come in? We're going to start our service. Morning, everyone. If we can all come inside so we can start our Sunday morning service. And at this very special day, if we can all come inside and gather. Special day for the mother's role. We are grateful for all the mothers, and it is a very underappreciated role and a very thankless role, but we thank God for giving our mums. We thank God for their nurturing love, their nurturing care, their endless love. And this morning we thank God for giving us mums, to all the mums in the world. We're all very blessed to have you in our lives, and if you still have your mum around, hope you can show your appreciation to your mums in all forms, and I'm sure she will appreciate you just the way you are. So if we could stand to our feet, please. We're going to get started, and we want to welcome His holy presence this morning. We want to welcome His presence. We want to thank Him for granting another week, for a very special morning, for protecting us, for guiding us throughout another week. And we are here today, and we can be standing here this morning because of His grace, because of His love and His mercy and His guidance. So thank you, Heavenly Father. We thank you, Lord, for this wonderful day, Lord Jesus. We thank you for all your grace. We thank you for your blessings. We thank you, Lord, for everything that you've done for us, Lord Jesus. We thank you, Lord, for our family. We thank you for our church family, Lord Jesus, for this community that we have, Lord. Lord, I pray that we will just continue to be standing hands in hands, Lord Jesus, uniting our hearts to worship you, to serve you, Lord Jesus, to glorify your name, Lord Jesus. We thank you, Lord, that, Lord, you've given us the opportunity to see each other again through these unprecedented times, Lord Jesus. Lord, even though everything is, whatever's going around in the world is maybe causing us to fear and doubt your love, Lord Jesus. But this morning we want to declare that we still believe in you, Lord. This morning we want to declare that, Lord, we want to keep praising and worshiping you, Lord Jesus, and seeking you, Lord, regardless of what's happening in the world, Lord, because we know only one thing remains the same, even everything, regardless of everything, despite of everything that changes, only one thing remains the same, and that is you, Jesus, and that's your love, Jesus. And we thank you for you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus, for everything. Thank you, Father. We want to worship you this morning, Lord Jesus. We want to give you our praise, Lord. We want to give you our full hearts this morning, Lord. It is about you, Lord Jesus, this wonderful morning. We thank you also, Lord Jesus, for our mothers, Lord Jesus. We thank you, Lord, that you have delivered them into this world, Lord. Thank you for delivering our mums into this world, Lord Jesus. We thank you for the wisdom that you have given to our moms, Lord Jesus. We thank you, Lord, for their presence, Lord Jesus. Thank you, Lord, for creating our mothers, Lord Jesus. Thank you, Lord, for everything, Lord Jesus. You are perfect in every way, Lord Jesus. Thank you, Father. We thank you, Lord Jesus. We bless your name, Lord Jesus. Worship you, Jesus. We worship
is. Come on, church. The name of Jesus Christ, our King. What a powerful name it is. We declare nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. Come on. What a powerful name it is. You are. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ our King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. 'Cause death could not hold you. The battle before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. Come on, church, we sing. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, our King. What a powerful name it is. Nothing compares to this. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Come on, church. All the praise belongs to Him. All the praise goes to Him. All to the heavens. Jesus, we worship you. Jesus, we declare that no one's above you, Lord Jesus. Nothing is above you, Lord. Nothing can go against your name, Lord Jesus. Nothing can stand against your name, Lord Jesus. And you are the living God. You're the God that we worship. You're everything to us, Lord Jesus. Thank you for your presence, Lord Jesus. Thank you for your overwhelming presence, Lord Jesus, this morning at our church, Lord Jesus. Lord, as we present nothing, Lord Jesus, nothing can stand against your name, Lord Jesus. And we are here, Lord, because we believe in that name, Lord Jesus. We believe in you, Lord Jesus. We trust in you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Lord, we're all standing here, we're all gathered, Lord, because we're all so hungry and thirsty of your word. We're hungry and thirsty to find you, Lord Jesus. We need you, Lord Jesus. We need you, Lord Father. Thank you, Lord. There's no one like you, Lord Jesus. Lord, as we stand here, Lord Jesus, I pray that you just anoint us, Lord Jesus, with your power, Lord. Lift up our spirit, Lord Jesus, so that we can seek you, Lord Jesus. We can look directly upon your eyes, Lord Jesus. Lord, that we're not looking to the left or to the right, or who's sitting with us or who's around us, Lord. We're not looking at that, Lord Jesus. We're here, Lord Jesus, because we want to directly find you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Let your word just anoint us. Let your word just lift us up, Lord Jesus. Let your word just spoon feed us, Lord Jesus, so that we can just go every day, Lord Jesus, knowing that we have the strength from you, Lord Jesus, knowing that we can do anything with you, Lord Jesus. Thank you. I pray for our pastor, Lord Jesus, our pastor Yonki, Lord Jesus. I pray as he speaks, Lord Jesus, I pray that you will just teach him with your wisdom, Lord. Thank you, Lord Jesus. I pray that every word that he says, Lord Jesus, will not be from his own strength, but it will be from your wisdom, Lord. You will teach him, Lord Jesus, so that we can hear you, Lord. We can find you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus, for everything. Thank you, Father. And in Jesus' mighty name, and everyone here who believes says, Amen.
Hallelujah. Good morning, everyone. It's great to see you again in this place, in this church, the Church of the Living God. How about the translation? Is it okay? If anyone need translation, so it's better for me to speak in Indonesian instead of both languages. Ya, selamat pagi. Selamat datang juga Pak Made. Senang sekali bisa ketemu. Ibu Lina juga. Dan juga Ibu Desi di belakang. Oke. Sebelum lupa. There's something. Maybe ask Pak Yakub maybe. Was okay. Sorry saudara, kita ya sehubungan dengan Mother's Day. Tapi sebelum itu kita tahu bagaimana tiba-tiba rule restriction come into effect. Ya, dan kita harus sekarang pakai masker lagi. Tapi just untuk malam ini aja, ya. Sampai malam ini aja. Ya, sebelum lupa. Ya, jadi apa namanya? Bapak-bapak juga sudah prepare something buat surprise untuk ibu-ibu. Ya, kita juga sudah extend hours untuk kita bisa berfellowship sesudah acara ibadah. Tapi tiba-tiba sekarang kita nggak boleh lagi berdiri sambil makan atau sambil minum, ya. Dan kembali lagi kita rule restriction lagi berjalan lagi. Jadi kita harus patuhi dulu. Dan rupanya bapak-bapak juga mau unturkan acara untuk ibu-ibu nanti di Mordil, ya. Lebih bebas 2 minggu lagi kita kebagian di Mordil. Ya. Nah, untuk itulah sedikit saja yang saya ini. Jadi nanti itu kita seperti biasa aja. Jadi kita mestinya harus ada sesuatu yang kita ini untuk ibu-ibu, ya, makan bersama, lunch together. Kita harus postpone, ya. Saya rasa ibu-ibu dikasih tahu dulu, meskipun sebenarnya sebuah surprise, tapi ya nggak apa-apa lah, ya. Nah, bicara tentang seorang ibu, saya rasa ini bagus sekali buat kita dengar pada pagi hari ini, saudara. There is 3 things that we learn of a good mother from the Bible. So what the scripture says about a mother. Ya. Dan di sini ya banyak mother juga. Jadi mari kita lihat kebenaran firman Tuhan ini. Firstly, a good mother always want to give the best for her children. Bener nggak? Bener ya? Nggak ada lah seorang ibu mau ngasih yang nomor sekian. Saya ingat waktu kami punya anak pertama, ya Doni. Istri saya selalu membelikan yang the best, yang terbaik. Saya rasa semua ibu-ibu sama. Benar nggak Dina? Ya, yes, sih. Sama saudara.
Semua ibu will give the best. Ini seorang ibu. So kita lihat sekarang, ya, saking hebatnya seorang ibu sehingga waktu dia katakan, then the mother of Zebedee's son came to Jesus with her sons and kneeling down asked a favor of him. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Jadi Salome namanya ini. Jadi Salome itu datang dengan membawa dua anaknya. Dia ingin memberikan yang the best. Dia minta kepada Tuhan Yesus to give the best to her two sons. Kalian tahu siapa ini nama anaknya? Yohanes dan Yakobus. Dua murid Yesus. Apa yang diminta? Look. And he said to her, "What do you wish?" Kata Yesus. "Command this, that in your kingdom these two sons of mine may sit one on your right and one on your left." Pertanyaannya, salah nggak ibu ini minta? Nggak salah, saudara. Dia mau memberikan yang the best. Inilah yang saya katakan tadi bahwa seorang ibu, yang pertama adalah dia ingin memberikan yang the best untuk anak-anaknya. Jadi ini sampai ada Happy Mother's Day. Ini tentunya diperingati mulai abad 19 karena seorang anak itu melihat as children to see how great their mother. Sehingga dirayakanlah hari itu. Nah, kita lihat apa yang kau kehendaki, kata Tuhan Yesus. Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu, yang seorang lagi di sebelah kirimu. Nggak salah kan dia? Dia minta yang the best. Seorang ibu, dia punya hati. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan anaknya. Kadang-kadang dia harus korbankan hidupnya supaya demi anaknya. Dan saudara, kalau saudara lihat postingan-postingan hari-hari ini, bagaimana orang tua yang banyak ditinggalkan oleh anak-anaknya. Ya, ada lagi yang anaknya sudah sukses, sudah jadi orang terkenal, sementara ibunya ditinggal di kampung dan tidak mau kenal lagi sama ibunya. Ada banyak, tapi bukan di sini saya maksud. Orang-orang yang tidak dalam Tuhan banyak seperti itu, sehingga ibunya pun nggak mau dianggap. Waduh, saya pernah mendengar satu cerita, kisah nyata seperti itu. Jadi bagaimana, betapa sedihnya hati ibu itu. Dia tidak mau dikenali lagi. Dan dia tidak mau anggap itu ibunya. Karena dia malu punya ibu seperti dia. Nah, itu banyak sekali cerita seperti itu. Tapi saya mau melihat sekarang kita sama-sama dari sisi seorang mother. A good mother is always want to give the best to her children. It doesn't matter what. Itulah seorang ibu. Sehingga kita katakan, you don't know what you are asking. Jesus said to them, can you drink the cup I am going to drink? We can, they answer. Tetapi Yesus menjawab, katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus ku minum? Nah, yang jelala ini kedua anaknya, kata mereka kepadanya, kami dapat. Jadi rupanya juga punya ambisi ini. Yakobus sama Yohanes ini. Ya saya tahu, ya kita tahu ini mungkin dia masih belum begitu mendalam sekali dalam Tuhan. Sehingga dia punya ambisi yang punya kedudukan. Ya kan? Apa itu supaya dia punya kedudukan. Karena kan banyak kan orang-orang ya yang punya ambisi seperti ini gitu. Ya. Nah sehingga kita melihat. Ya, lagi-lagi yang saya satu sisi saudara bagi seorang ibu itu. A mother is always give the best to her children. Makanya itu kita harus menghargai. Pagi hari ini kita mau menghargai, mau menghormati ibu-ibu. Happy Mother's Day. Yang kedua, a good mother will teach the truth and to fear the Lord to her children. Ini yang kedua. Jadi yang kedua adalah seorang ibu yang baik itu akan mengajarkan takut akan Tuhan dan mengajarkan kebenaran kepada anak-anaknya.
Nah, kita bisa membuktikannya, kita bisa melihatnya, saudara. Benarkah seorang ibu itu, ya seorang ibu yang dalam Tuhan yang saya maksud, bagi saudara dan saya, ya kita adalah orang tua dalam Tuhan, pasti akan mengajarkan kepada anak-anaknya takut akan Tuhan. Dan apalagi di sini, mengajarkan kebenaran. Ya. Nah, coba kita lihat ayatnya dulu. I thank God whom I serve as my forefather did. What a clear conscience. Rasul Paulus katakan, saya berterima kasih, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan oleh siapa? Nenek moyangku, forefathers. Yang dilakukan oleh orang tuanya. Jadi rupanya ini seorang Rasul Paulus waktu itu dia sudah bisa melihat bagaimana his forefathers, orang tuanya, kakek neneknya, ya, atasannya dia, mereka sudah memberikan satu good example kepada anak-anaknya dan dalam hal ini kepada Rasul Paulus, sehingga dia bisa mengatakan di sini, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni. Jadi sehingga Rasul Paulus bisa punya hati nurani yang murni karena dia melihat ada satu example di dalam forefather-nya. Ada satu contoh yang baik yang sudah ditunjukkan oleh orang tua itu. Makanya saudara, kita penting sekali, ya, karena ini kebenaran firman Tuhan yang sedang kita pelajari sehubungan dengan Mother's Day ini. Kita perlu melihat bagaimana, karena anak itu kemudian juga akan melihat orang tua. Coba orang tua yang suka mabuk, nggak salah kalau anaknya mau mabukan, enggak. Karena orang tuanya suka mau mabukan juga. Orang tuanya penjudi, anaknya juga pasti penjudi. Ya, saya pernah membuat satu survei yang sudah saya canangkan dulu. Bagaimana orang-orang yang hidupnya tidak benar, yang menyimpang dari firman Tuhan. Ya di Amerika itu kan waktu itu saya pernah saya tayangkan. Dan bagaimana keturunan seorang yang takut akan Tuhan. Sehingga dari keturunannya itu menghasilkan orang-orang yang bermutu. Orang-orang yang membawa dampak yang positif kepada masyarakat. Banyak yang jadi hakim, banyak yang jadi penginjil, jadi pendeta, jadi guru-guru di universitas. 2 jadi presiden atau wakil presiden, dan banyak sekali jadi wali kota dan juga gubernur. Tapi sementara dari orang-orang yang hidupnya nggak benar, kebanyakan keturunannya banyak menjadi prostitut, banyak menjadi pelacur jalanan, banyak drug dealer, banyak menghuni penjara di Amerika dan lain sebagainya. Ya sudah pernah saya tayangkan waktu itu. Karena apa? Anak-anak akan melihat bagaimana orang tuanya. Nah itu. Ya. Nah, jadi aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni. Pasti waktu melayani mereka pun juga hati nuraninya murni, tulus. With the sincere heart, with generous heart. Ini penting sekali. Ya. Bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak kita, memberikan contoh kepada anak-anak kita di dalam hal takut akan Tuhan, di dalam mengajarkan kebenaran, sehingga anak-anak kita akan bertumbuh sesuai seperti yang bisa diambil dari Rasul Paulus ini, saudara. Ya, saudara bisa lihat bagaimana Rasul Paulus itu hidupnya, ya, dan dia bisa tuliskan ini semua. Ya. Kemudian, I have been reminded of your sincere faith. Nah, dia diingatkan sekarang kepada faith-nya Timotius. Which first live in your grandmother, look, ya, Lois, grandmother-nya Timotius. Kemudian your mother, see, Eunice, ya, Eunika, ya, Eunika di sini tadi. Ya. Nah, ini mamanya, ini Lois ini agak senyum-senyum di sini. Jangan diganti Lois ya. Saudara, apa yang ya ini Paulus melihat gitu. I was reminded. Aku diingatkan. Tentang siapa? Dia melihat si Lois atau si Eunikanya gitu loh.
Sehingga iman itu ada di dalam Timotius. Nah ini. Nah coba saudara, ayo kita merenung sejenak. Melihat dari sini. Ya, ini kebenaran firman Tuhan yang tidak bisa dibantah. Ya. Seseorang menjadi seorang yang takut akan Tuhan. Menjadi seorang yang bisa efektif melayani Tuhan. Dia perlu cari profesor, doktor, atau guru-guru yang hebat. Saya tanya sekarang. Atau dari kita sendiri yang bisa mengajarkan kepada anak-anak kita. Please, answer it. Kadang-kadang kita cari kambing hitam, saudara. Wah, gurunya nggak bener. Wah, saudara saya mau beritahu. Kalau ngomong Sunday school, cuma setengah jam. Tapi anak bersama dengan kita itu 24 hours. Even sekolah pun juga yang berapa jam, dari jam pagi sampai jam sore, kita nggak bisa percayakan pada mereka. Apalagi yang zaman sekarang ini. Mau dibawa kemana anak-anak kita kalau kita serahkan kepada, meskipun dalam tanda kutip mereka punya title seorang dosen yang luar biasa. Amin. Kita. Karena ini kebenaran firman Tuhan. Dia lihat, Paulus melihat, I was reminded that Lois, your grandmother, a woman of faith. See? That faith came down to her daughter, Eunike. Dahsyat. Dan dari Eunike turunlah kepada anaknya, Timotius. Dan Rasul Paulus melihat ini. Bagaimana dengan kita sekarang? Wih, dahsyat saudara. Karena Tuhan itu sudah memberikan kepada kita ability. Tuhan Allah kita adalah Allah yang bertanggung jawab. Dia memberikan hikmat kepada kita. Makanya takut akan Tuhan itu mendatangkan hikmat kepada kita. Sehingga hikmat itu akan mengajarkan kepada anak kita supaya anak-anak kita juga punya hikmat. Bukan kita mengharapkan orang lain lagi. Karena kalau kita mengharapkan orang lain terus, akhirnya kita bukan jadi kepala tapi jadi ekor. Nanti orang lain tuh, wah nggak bener, gampang pindah lagi, wah nggak bener. Kita jadi terombang ambing terus, saudara. Nggak ada punya pendirian dalam hidup ini. Yes, oh yes, yes. Aku berikan rohku kepadamu, sih, yang akan memampukanmu. Ini yang kadang-kadang nggak bisa kita tangkap. The Holy Spirit has given to you to enable you, to empower you. See? Luar biasa. Saudara, saya seringkali katakan, we are the extraordinary people of God, not because we are good or we are what, but because the cross of Christ Jesus. Amin. Dia ingin memulihkan kita. Makanya dia sebagai seorang Allah, dia turun menjadi manusia seperti kita. Supaya dia juga merasakan penderitaannya. Jadi kita juga gak bisa komplain, enak aja kamu memang Tuhan soalnya. Dia tidak, dia mengalami bahkan lebih rendah daripada manusia. Dia menunjukkan kepada kita supaya kita tidak lose hope. Supaya kita tidak kehilangan pengharapan dalam hidup ini. Karena kalau kita lihat keadaan, kita terus akan kacau sendiri. Dengan keadaan yang ada. Seperti sekarang ini aja, tiba-tiba Kamis kita di lockdown. Ya kan? Kita sudah punya plan begini begitu, tahu-tahu jadi kacau semua. Tapi kalau kita orang beriman, it doesn't matter. Istilahnya no worries about that. Ya kan? Kata orang Aussie, no worries. Mate. Nah, kayak begitu. Nah, kembali lagi ke sini, saudara. Jadi yang kedua, a good mother will teach the truth and to fear the Lord to her children. Seorang ibu, dia akan mengajarkan kepada anak-anaknya takut akan Tuhan dan juga mengajarkan kebenaran. Sehingga kalau anak itu satu kali jadi anak yang benar, nggak benar, biasanya bisa dilihat dari pohonnya.
dari pohonnya engkau bisa melihat buahnya. Jadi setiap kita pun juga nggak bisa sebenarnya hidup sembarangan, saudara. Apalagi setelah kita di dalam Kristus. Kita harus menunjukkan bahwa kita harus berbeda dengan dunia ini. Setuju? Harus beda. Makanya Roma 12:2, berubahlah engkau oleh pembaharuan budimu. Janganlah engkau serupa lagi dengan dunia. Supaya engkau mengerti apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidupmu. Ini, kalau nggak kita nggak berubah-berubah, saudara. Nanti teman begini, kita ngikutin teman lagi. Teman begini, kita ngikutin teman. Nah, kita harus punya satu decision dalam hidup ini. Saya sering kali katakan ini. We are decision maker. Kita orang-orang yang bisa membuat keputusan. Bukan apa katanya mereka, bukan apa katanya ini, katanya itu. Nah. Tapi keputusan kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Saudara, luar biasa sekali. Sehingga saudara juga ada pada pagi hari ini. Ini pun juga pasti. Karena saudara sudah tahu kebenaran itu. Kalau tidak, kita nggak ada di sini. Even kita sekarang harus pakai masker di dalam gedung. Ya gitu masih datang ya kita juga pakai masker itu oke. Kecuali saya nggak apa-apa karena saya bicara. Hukumnya nggak ngelarang saya. Saya boleh penyanyi di sini boleh. Yang lain nggak boleh nyanyi. Ya, ini mau bawa kemana kita ini? Kongregan not allowed to sing. Itu hukumnya. Kita kalau bisa nanti diberangus, nggak bisa memuji Tuhan lagi. Kalau perlu nggak seperti itu. Tapi apakah nggak bisa nyanyi dalam hati? Oh bisa. Apakah pujian penyembahan kita kalau nggak berteriak nggak bisa? Dalam hati pun juga bisa menangis kita muji Tuhan. Amin. Oke. Terus, but as for you continue in what you have learned and have become convinced of, because you know this from whom you learn it. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Orang yang mengajarkan kepada kita, ya memang ada banyak juga orang yang mengajarkan kepada kita, mengajarkan kesesatan juga banyak saudara. Tapi yang kita bisa ambil, if the Holy Spirit is in us, kalau Roh Kudus ada dalam kita pun juga punya pagar. Ini benar apa tidak, kita akan diberitahu. Ya, jadi nggak usah takut juga. And how from infancy you have known the Holy Scriptures. Lah ini, ya kan? Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Yang dapat memberi hikmat kepadamu. Ini, memberi hikmat dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi siapa yang memberi hikmat? Manusia? Tidak. Teman? Tidak. Guru pun? Tidak. Siapa di sini? Lihat. From infancy you have known the Holy Scripture which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. Ini luar biasa saudara. Semakin kita beriman, semakin kita convince kepada Dia, semakin itu memberikan hikmat kepada kita dan menuntun kita kepada keselamatan oleh iman kita. Karena ujung-ujung dari kehidupan ini cuma keselamatan, gak ada lagi. Apa saja yang kita cari di dunia ini, cari uang sebanyak-banyaknya, silakan. Ujung-ujungnya kita juga mati, gak apa-apa. Tapi keselamatan itu benar enggak sudah di tangan kita? Atau enggak? Ini yang penting. Makanya di sini dikatakan kita harus sebagai orang tua, kita itu punya tanggung jawab, harus bisa memberikan contoh yang baik, mendidik anak-anak kita untuk bisa takut akan Tuhan. Dan memberitakan kebenaran itu kepada anak-anak kita. Jangan dulu ngomong yang jauh-jauh. Di dalam lingkungan keluarga kita dulu. Untuk jadi saksi. Di dalam lingkungan kita dulu. Amin. Yang ketiga. A good mother is also a good wife and trusted by her husband. Wow. Lihat dulu dong, si suami-suami. Lihat ke istrinya dulu dong. Jangan diplengosin.
Apa itu plengos? Seorang ibu juga seorang istri yang baik dan dipercaya oleh suaminya. Ini. Jadi seorang ibu, dia adalah seorang istri yang baik, suaminya percaya kepada dia. Kalau dia percaya, apa sih nggak dikasih? Nah, istilahnya begitu. Kalau dia percaya, apa sih nggak dikasih? Bener Ibu Rus, Pak Lumanto gitu ya. Iya kata Pak Lumanto, iya. Tapi yang penting bagaimana ibu itu tadi bisa dipercaya, kan begitu kan. Kalau kita nggak bisa dipercaya sebagai ibu, kan sulit bagi suami untuk percaya ibu. Tapi seorang ibu yang takut akan Tuhan, yang tahu kebenaran, dia dikatakan di sini, dia juga seorang istri yang baik, yang bisa dipercaya. Ini luar biasa, saudara. Ayatnya di mana? A wife of noble character, who can find, she is worth far more than rubies. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Wow. Sementara orang cari diamond. Saya pernah, saudara, satu kali jalan-jalan sama teman saya. Nah, teman saya ini ingin belikan istrinya, saudara, diamond ceritanya. Saya diajak. Yang mana menurutmu yang bagus, katanya. Saya mau belikan istri saya. Ini kisah nyata, saudara. Saya terus begini. Wah, hebat kamu. Punya hati untuk mau belikan istri kamu. Ya kan? Nah ini. Lebih, apa itu dikatakan? Ya lebih berharga daripada permata. Saya katakan begini cuma. Saya masih ingat sampai sekarang, dia ketawa nggak habis-habis selesai. Kamu tahu nggak? Dengan susah payah kamu akan memberikan, karena lihat waktu itu harganya ribuan dolar. Dan dia dengan susah payah ingin membelikan. Saya katakan begini, saya masih ingat sampai sekarang. Kamu tahu nggak? Nanti di atas sana yang begini-begini kamu injak-injak. Kamu nggak usah beli lagi, cuma tinggal kamu ambil, malah kamu injak-injak, nggak ada harganya. Dia terbelah lagi. Itu yang harus. Bagaimana istri kamu bisa menginjak-injak itu, bukan cuma dipakai di cincin aja. Dan dia ketawa nggak habis-habis, saya nggak jadi beli. Itu satu cerita yang saya pernah alami 10 tahun yang lalu itu. Luar biasa sekali. Nah itu seorang suami akan begitu murah hatinya kepada istrinya. Ketika melihat istrinya itu, pasti dinilainya dia sangat baik. Seorang penurut. Seorang yang selalu mencintai, mengasihi, dan lain sebagainya. Amin. Saya percaya di sini istri seperti ini. Amin. Haleluya, agak berat juga. Oke, move on. Her husband has full confidence in her and lacks nothing of value. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Wah, ini memang seperti ini, saudara. Seorang istri yang dikatakan di sini adalah punya noble karakter. Suaminya nggak kekurangan apa-apa, saudara. Suaminya diuntungkan. Nah, itu. Oleh istri-istri yang baik. Tapi memang istri yang baik itu memang, aduh. Saya melihat pengorbanan seorang ibu itu luar biasa. Saya sebagai seorang bapak, saya nggak sanggup, saudara. Saya nggak sanggup melihat cara kerja seorang istri. Luar biasa. Tapi memang Tuhan memberikan seperti itu. Makanya istri itu sebagai penolong, memang dia kuat sekali. Kuat sekali. It's very strong. Meskipun dalam hal yang lain dia nggak lemah, ya, tapi dalam hal yang lain dia kuat. Waduh. Capek-capek pun juga lihat anak lapar mungkin. Tengah malam pun juga bangun, dia akan buatkan makanan untuk anak. Sementara kalau suami, besok aja lah. Lain, saudara, beda. Ya ada juga sih bapak-bapak yang seperti itu, ada juga gitu. Tapi kebanyakan istri itu memang luar biasa sekali.
Sehingga dikatakan her husband full confident in her and lacks nothing of value. Waduh, luar biasa. Jadi saya melihat ini juga dari kebenaran firman Tuhan, bahwa sampai diadakan peringatan Mother's Day, saya percaya bahwa mereka, anak-anak itu melihat jeripaya orang tua mereka, mothers, mama mereka, dalam membesarkan mereka. How they give everything to make them grow up. Luar biasa. She bring him good, not harm, all the days of her life. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ini. Saya percaya istri-istri di sini juga begitu juga. Amin. Enggak jahat kepada suaminya. Amin. Amin. Ini dengarin istri-istri. Amin semuanya. Ya. Amin. Haleluya. Dia berbuat baik kepada suaminya. Sehingga kalau berbuat baik, apa sih suaminya yang enggak dikorbankan untuk istrinya? Itu loh. Kadang-kadang suami pelit. Nah, aku punya suami pelit sekali. Nah, tapi enggak dilihat dulu dia sudah baik enggak kepada suaminya. Tapi kalau suami yang baik, saya rasa kalau istrinya itu baik, suaminya enggak akan tahan dia untuk enggak memberikan apa-apa yang diinginkan. Enggak usah minta pun dia akan sediakan. Amin. Itulah. Dan ini firman Tuhan. Ya, itu si Ratnanya sudah begini-begini ke Wanto. Dia sudah bisa membayangkan, waduh Wanto, nanti aku pulang, waduh belikan ini sama Wanto. Luar biasa, tapi Tuhan itu baik, saudara. Ya. Dan kita bagi ini diingatkan gitu ya tentang mengapa ya ada Mother's Day dan Nabi. Saya percaya bahwa anak-anak itu menghargai orang tua ya, dan kita sedang melihat apa ya, menurut Alkitab seorang ibu itu. Nah, kita belajar sama-sama kan. Nah sekarang what are children should learn? Come on young people, you should learn too. Kalau kita sudah learn from a mother, look, children obey your parent in the Lord, for this is right. Ephesians 6:1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. And then verse 2, honor your father and mother, which is the first commandment with a promise. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Kemudian yang ketiga, that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. See? Panjang umur, saudara, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ini firman Tuhan. Jadi anak-anak kita harus menghargai orang tua, karena orang tua kita ya sudah begitu luar biasa dalam mengajar kita kebenaran, mengajar kita takut akan Tuhan, mendidik kita, membesarkan kita dan lain sebagainya. Amin. Amin young people. Manggut-manggut. Setuju. Oke. We summarize this. 3 things that we learn about a good mother. Apa tadi? Firstly, a good mother always want to give the best for her children. Ya, Alkitab menuliskan a good mother always want to give the best to her children. Nggak bisa dibantah lagi. Seorang ibu, dia pasti ingin memberikan yang the best, yang terbaik untuk anak-anaknya. Yang kedua, apa tadi? Kita ini gampang lupa, saudara. Baru aja dengan tadi apa ya, lupa lagi. Makanya perlu saya ulang lagi di sini. Yang kedua, a good mother will teach the truth and will also teach to fear the Lord to their children. Jadi seorang mother yang baik,
dia akan mengajarkan kepada anak-anaknya supaya anak-anaknya itu tahu kebenaran. Satu. Dan kedua, supaya dia takut akan Tuhan. Kalau ini bisa diajarkan, maka anak-anak pun juga akan melihat. Tapi diajarkan, tapi kitanya juga jangan terus hidupnya juga sembarangan. Karena apa yang kita ajarkan, tapi kalau nggak sesuai dengan kelakuan kita, ya namanya nonsense, omong kosong gitu loh. Karena anak-anak itu melihat. Jadi kita melihatnya seperti sama dengan Rasul Paulus tadi melihat. Aku melihat my forefathers. Mereka melayani dengan hati yang tulus. Aku juga melihat, Timotius, nenekmu dan ibumu lah, memberikan contoh yang luar biasa. Nah sekarang kita pun juga sama. Kalau kita bisa memberikan contoh yang luar biasa dalam hidup ini, dalam tindakan kita, dalam acting kita, dalam kata-kata kita, anak-anak melihat itu. Coba di rumah. Nah ini kan kalau kita ngomong lingkungan kan. Kita suka-suka swearing. Dari mana anak-anak swearing? Banyak anak-anak di jalan swearing. Dari mana mereka? Belajar dari mana mereka? Ya dari orang tuanya. Tapi kalau ada anak yang kalem, yang selalu bisa hormat sama orang, dari mana mereka belajar? Ya dari orang tuanya. Amin. Bukan dari siapa-siapa, saudara. Makanya saya selalu opus kalau ada, wah itu ini. You masih children, you should learn from the Bible. It doesn't matter yang ngajar kamu profesor, doktor kah? Atau ngajar anak-anak kamu kah? Yang bisa mengajar itu adalah kita, bukan orang lain. Karena kita paling banyak bergaul dengan anak-anak kita. Orang lain bisa ngasih masukan, tetapi kan cuma kata-kata. Tetapi apa yang dilihat oleh anak-anak itu yang akan ditiru. Dan juga termasuk kata-kata dari orang tua yang terus dihembus-hembuskan terus. Ayo bangun pagi, quick. Kita akan berangkat. Aduh, nanti dulu. Kalau perlu langsung diambilkan air disiram, saudara. Nah, itu. Kan katakan, kalau kamu sayang kepada anakmu, ambil rotan, tidak akan mematikan dia. Tapi kalau kamu nggak ngambil rotan, dia akan membawa itu sampai ke ruang penyiksaan. Karena apa? Orang tua nggak mendidik dengan yang benar. Gitu. Anak itu, dia kalau diarahkan, dia belajar dari arahan itu. Maka kita sebagai orang tua, kita diajarkan, kita melihat orang-orang yang sudah mempunyai satu pengajaran yang baik, ya yang seperti tadi Rasul Paulus dari nenek moyangnya, orang tuanya, Timotius dari mamanya, dari neneknya, luar biasa sekali, saudara. Dan yang ketiga, a good mother is also a good wife and trusted by her husband. Seorang ibu juga seorang istri yang baik dan dipercaya oleh suaminya. Maka kalau istri nggak dipercaya, ya ini yang jadi masalah, saudara. Tapi kenapa dia nggak bisa dipercaya juga? Kenapa dia nggak percaya juga? Nah itu kadang-kadang juga karena suaminya mungkin dia bagaimana. Nah ini juga harus ada saling pengertian satu dengan yang lain. Saya rasa kalau untuk father mother ya nggak usah diajar, sudah tahu lah ya dalam hukum ini gitu. Jadi tapi yang kita lihat pada pagi hari ini adalah kebenaran-kebenaran firman Tuhan tentang seorang mother menurut Alkitab. Ya. Apa yang diajarkan oleh Alkitab pagi hari ini kita pelajari. Sebagai seorang mother kita harus bagaimana sehubungan dengan Mother's Day. Oleh sebab itulah bapak-bapak dari minggu-minggu lalu sudah berunding untuk membuat sesuatu surprise untuk ibu-ibu. Karena merasa ibu-ibu ini sudah luar biasa. Biarlah ibu-ibu duduk aja diam dengan manis, bapak-bapak yang akan melayani. Rencananya sih seperti itu siang hari ini, saudara. Ya, tapi ya karena keadaan dengan rule restriction, jadi kita tunda nanti di Mordil 2 minggu lagi. Amin. Karena 2 minggu lagi kita nggak bisa pakai gedung ini selama 2 minggu, tanggal 23 sampai tanggal 30. 2 minggu kita nggak bisa pakai berturut-turut karena sudah dibook dari 2-3 tahun yang lalu.
Jadi minggu depan masih di tempat ini gitu. Makanya kita tetap bulan Mei ini kita buat hanya 1 kali ibadah, tidak 2 kali. Just one service, karena tanggung saudara. Ya, hari ini Mother's Day, ya, minggu lalu Holy Communion. Dan jadi minggu depan ini kalau kita buat lagi agak bingung nanti. Ya kita datang jam berapa ini kita. Jadi kita buat rata aja untuk bulan Mei ini all one service 9:15. Amin. Nah itu jadi nanti kita apa yang sudah sudah dibeli-beli nanti kita buat nanti katanya 2 minggu lagi ya. Saya rasa itu aja bagi hari ini Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Saya undang para singer dan musician untuk bisa maju ke depan. Kita angkat satu lagu, Bapa Engkau sungguh baik. Apa yang Bapak lakukan sungguh baik kepada kita semua. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Oh haleluya, haleluya. Bapa, oh Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, naikkan syukurku. Oh yes Lord, buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Anugerah baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Sekali lagi, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa. Coba saudara renungkan sejenak. Bukankah Dia begitu baik dalam hidup ini? We are here because of Him. His plan, His purpose so great upon our life. Oh Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, naikkan syukur. Oh haleluya, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru
di sepanjang hidupku. Sementara musik mengalun dengan pelan. Saudara yang dikasihi Tuhan, brothers and sisters, just imagine, coba pikirkan sejenak. Today is Mother's Day. How great your mother did to you. And one time God says, even your mother forgets you, but I will never forget you. Satu kali Allah berkata, saudara, even seorang ibu, dia lupa kepada anaknya, tapi aku tidak pernah melupakanmu. Coba saudara, saya sedang merasakan kasih itu sedang mengalir pagi ini. I can feel His love. Just open your heart right now. Even a mother doesn't care to you, but I will care to you. This is the word of God. Tuhan itu begitu care, begitu peduli dengan kita. Jangan merasa sendirian. Please don't feel alone. He is always with you. Even the Bible says clearly that a mother will never forgive his baby. But even if any mother forget to his children or to her children, know this, that I will never forget you. Just open your hearts and let the word of God just come and fill your hearts right now. In Jesus, I can feel His presence is here right now. He cares you. He look your hearts right now. Father, thank you for your presence this morning, Lord. We will never alone, because you are with us. You did everything upon the cross. When you said it's finished, that means that you finished, did everything for us. And for us now, it's the time just to trust you, to believe in you. Bapak, Ibu, Saudara, kehidupan ini semakin tidak menentu saja. Oleh sebab itu, marilah kita taruh harapan kita kepada Dia. Dia yang sudah mati di atas kayu salib dan yang mengatakan, it's finished, selesailah sudah. Selesai semua yang direncanakan dalam mengentas kita dari setiap ikatan belenggu-belenggu, kuasa-kuasa. Di dalam Kristus kita punya kemerdekaan, di mana kita bisa menggunakan kemerdekaan ini dengan free will yang kita punya untuk kita bisa datang lebih dekat dan menaruh pengharapan kita kepadanya. Bapa, Engkau sungguh baik. Here is our song, Father. Here is our hearts, Lord. Mari dengarkan Tuhan pujian anak-Mu kepadamu. Begitu melimpah kasih-Mu dalam hidup kami.
Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Holy Spirit, thank you. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku. Oh haleluya, haleluya. Hari yang kau beri tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di danjang hidup. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Sekali lagi, besar setiamu, setiamu di sepanjang hidupku. With us right now, Lord God. We know that you are here with us, Lord. We feel your presence, Lord God. And we thank you, Lord God, that you never forsake us, Lord. That you're always there for us when we need you, Lord God. And we thank you, Lord God, for all the mothers, Lord God, in this place, Lord God. We thank you for your blessing in our life, Lord. And we thank you, Jesus, for your message today, Lord God, to remind us, Lord God, how to raise children, Lord God, how to raise children in you, Lord God, because we know that children are a great blessing, and we know that the children, Lord God, are the next generation, Lord God, to carry your banner, Lord God, wherever we go, Lord God. So thank you, Lord Jesus. Father, as we're about to give our offering, Lord God, I pray, Father, that you may bless every hand, Lord God. I pray, Father, that, Lord, you know our hearts, Lord God, and when we give our offering, Lord God, we give it humbly to you, Lord God, to your church, Lord, because we know, Lord, everything that we have is a blessing from you, Lord God. So we are giving back what belongs to you, Lord God. Thank you once again, Lord God, and we pray in your mighty name, Jesus Christ. Amen. Amin, amin. Saudara, sementara saudara bisa memberikan persembahan saudara, sebentar lagi kita akan mengundang anak-anak untuk bisa tampil ke depan. Seperti yang sudah kita umumkan minggu yang lalu, bahwa kita memberikan kesempatan saudara untuk mission yang akan kita berikan ya kepada saudara kita, baik yang di NTT maupun di Nepal, atau mungkin juga satu lagi ke India gitu. Jadi kalau ada di antara kita yang barangkali punya beban, saudara boleh untuk bisa ikut berpartisipasi. Nanti Pak John bisa ya menjalankannya. Jadi bagi yang terbeban aja saudara. Dan saya juga puji Tuhan, makanya kemarin saya umumkan itu. Dan ada satu saudara juga datangi saya.
tadi pagi dia katakan, lain kali kalau, karena saya katakan saya sih setiap tahun saya mesti kirim ke Nepal apa, ya, dan tapi tanpa orang-orang tahu juga gitu. Dan seseorang dia katakan sama saya ikut juga, gitu. Saya mau juga gitu. Jadi kalau ada mau, jadi Tuhan bisa gerakkan siapa saja untuk punya hati mereka yang the needy, yang membutuhkan dan lain sebagainya seperti itu ya. Itu. Nah, setelah ini saya serahkan kepada MC, mungkin Gary ya, for the children, nggak tahu apa ini ya. Karena kita nggak bisa membuat something, saudara. Jadi mestinya kita bisa buat anak-anak penampilan di sini, tapi dengan terbatasnya rule restriction kita nggak bisa ya. Thank you, Opa. Good morning, everyone. Thank you once again for coming to church this morning to celebrate Mother's Day. As you know, because of the restrictions again, unfortunately, the kids can't perform what they had planned for the mums. So I think they still made something for your mums. So maybe we'll just call all the mums and we'll just come up here, take a photo, and then we'll get Oppa to pray for you. All right, so without further ado, could I just call all the mothers to come up on stage, please? Move this. Yeah, come up on stage. Maybe keep the mask on, and we'll get the kids to give you your present, and then we'll take a photo. All right, moms on stage, please. We're gonna take a photo, and kids have a present for you as well. So yeah, all moms onto the stage. Sorry? Yeah. Sorry? Yeah, yeah. There's only 2 mums. All right, mums, please make your way to the stage. We'll be taking some photos. Don't be shy. Even if your children or kid is not in Sunday school, still come up if you're a mother. Come on, mamas. Nike? Not you, sorry, your mum. What? It's all the mums. Yeah, it's all the mums. All right. You can hold it on my. You can hold it, but it's from all of us. Oh, yeah.
Tal, can you hold the bag so that everyone can go up? We just give one each. I'm not gonna call them individually. I'm just saying all the kids go up. That's it. Okay. Yeah. Okay. Clarissa. We'll just take a photo of the mums real quick. Yeah. All right, mums. Yeah, take off your mask for this next photo. Just for one photo. No one report us, please. Okay, thank you. All right, kids. Find your mom. Give her your present. Give her a hug. Give her a kiss. Shell, even if you don't have a present, you can still go up there and Matt, if you want. All right, once you receive your present, please stand in line again and we'll take another photo with the kids. And then wait. Group photo. We're taking. Okay, happy Mother's Day to all your mothers. Wait, one more. Oh, sorry, one more.
Okay, happy Mother's Day to all your moms. We love you. Enjoy your day. Once again, Happy Mother's Day. Untuk ibu-ibu, nama singernya bisa naik kembali. Jadi, apa itu untuk acaranya yang dari bapak-bapak, sekali lagi nanti 2 minggu lagi di Mordil ya, di Mordil Community Center, kita akan bisa makan bersama lah, lunch. Ya, ibu-ibu nggak usah ikut apa-apa, bapak-bapak yang akan seksi repot. Ya. Oke, kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri pada siang hari ini Dancing My Soul. My soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sing, my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! How great Thou art! How great Thou art! How great Thou art. Oh yes, berikan kemuliaan bagi Dia. He is King of King and Lord of Lord, the Creator of heaven and earth, the Alpha and the Omega, the first and the last. Lord, how great You are. This is our declaration this morning, that You are our Lord and Savior in Jesus. Terima kasih Tuhan, bagi yang baik Tuhan sudah kumpulkan kami di tempat ini, di mana kami bisa mengucap syukur untuk semua penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pimpinan Tuhan, dan segala kepedulian Tuhan kepada kami, serta berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan kepada kami. Sehingga pada pagi hari ini kami tidak kurang suatu apapun juga. Bahkan kami bisa Tuhan untuk bisa mengingat akan kebaikan-kebaikan daripada para mothers. Firman-Mu yang mengingatkan kepada kami sebagai children, always remember to how great our mothers, our parents, to teach us to fear You. Terima kasih Bapa, kami bisa mempunyai orang tua yang selalu takut akan Engkau, sehingga kami juga bisa menjadi orang-orang percaya yang bisa juga untuk dimampukan oleh Tuhan mengajar kepada anak-anak kami, keturunan-keturunan kami, menjadi generasi yang perkasa, di mana Tuhan bawa kami ke negara ini supaya kami bisa jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Oh, how great You are, Lord. Thank You, Father. Thank You, Lord Jesus. Dan pada kesempatan yang baik ini, hamba juga berdoa Tuhan untuk all mothers. Banyak juga di antara ibu-ibu saudara kami yang tidak sempat hadir pada pagi hari ini bersama-sama kami, yang holiday,
atau yang berhalangan di mana saja mereka berada Tuhan. Biarlah penyertaan Tuhan bersama dengan mereka semua. Tuhan mau berdoa supaya para kaum ibu untuk selalu punya Tuhan sesuatu hal yang luar biasa hikmatnya daripadamu. Untuk bisa mendidik anak-anaknya, untuk bisa mengasihi suaminya, dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi example, baik dalam kata-kata, baik dalam tindakan, di dalam segala hal Tuhan. Sehingga yang dilihat bukan lagi mereka, tetapi Kristus yang hidup dalam mereka. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Akhirnya kita angkat tangan kita. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita akan tinggalkan ruangan ini sebentar, pulang ke rumah masing-masing atau kemana saja kita akan pergi. Sebagaimana Allah telah katakan, apabila setiap kita menjadi orang-orang yang taat, yang setia mengiring Dia, maka Dia katakan kemana saja kita pergi, di mana saja kita berada, Dia akan menyertai kita, Dia akan melindungi kita, dan Dia juga akan memberkati kita supaya kita jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan untuk semua yang sudah Engkau limpahkan kepada kami. Dan akhirnya kami akan tinggalkan ruangan ini. Kami bawa bersama segala berkat-berkat yang Engkau janjikan kepada kami ya Bapa. Damai sejahtera, anugerah, kasih karunia dan sukacita daripadamu Tuhan Yesus. Persekutuan Allah Roh Kudus yang terus akan memimpin, yang terus akan mengajar, mempersatukan dan melindungi kami mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali menjemput kita semua. Terpuji-puji nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah, diberkatilah dalam setiap kesehatanmu, diberkatilah dalam setiap rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah your financial, diberkatilah studimu, diberkati juga pelayananmu, dan apa saja yang kau kerjakan berhasil demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Saudara, kalau mau minum saudara buat sendiri.